Keluarga suamiku sudah tahu selama berbulan-bulan bahwa dia berselingkuh dengan bosku yang kaya raya, dan mereka memutuskan untuk menutupi fakta itu. Saat aku mengkonfrontasi mereka di pesta ulang tahunku yang ke-39, mereka mendesakku untuk menerima hubungan mereka dengan dewasa. Ibu mertuaku bahkan berkata, "Jangan egois, mereka juga berhak bahagia." Aku tersenyum tenang, mengangguk, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat kepada mereka. Beberapa menit kemudian, suamiku meraung-raung memohon aku kembali, matanya terpaku pada isi amplop itu. Saat aku memasuki ruang rapat itu, mereka semua sudah ada di sana. Suamiku, Bima Adiwangsa, kedua orang tuanya, Ibu Lestari dan Bapak Tirtayasa Adiwangsa, bahkan adiknya, Dewi Adiwangsa. Tapi ini bukan ruang rapat Nusantara Capital. Ini adalah kantor pribadi Riana Prawiro, direktur utama, dan bosku duduk di kepala meja seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga suamiku. Ibu Lestari yang pertama angkat bicara. "Clara, sayang, kami ingin bicara denganmu tentang peluang restrukturisasi." Aku membeku di ambang pintu. Aku melihat bibir ibu mertuaku bergerak sementara otakku memproses apa yang sebenarnya kulihat. Tangan Bima di bahu Riana. Cincin kawinnya memantulkan cahaya dari jendela kaca besar yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit di SCBD. "Restrukturisasi?" Aku mendengar suaraku sendiri. Bapak Tirtayasa berdeham. "Posisimu di Nusantara, Clara. Bu Riana punya beberapa gagasan tentang masa depanmu." Baru saat itulah aku menyadari dokumen-dokumen hukum yang tersebar di atas meja, dengan tanda tangan Riana yang sudah tertera di atasnya. Rapat itu dijadwalkan pukul 3 sore. Aku ingat sekretaris Riana menelepon, mengatakan ada urusan mendesak saat aku sedang meninjau laporan kepatuhan triwulanan. Tidak ada detail, hanya permintaan agar aku segera naik ke lantai eksekutif. Lift menuju lantai 32 terasa biasa saja, seperti rutinitas. Aku telah menempuh perjalanan itu ratusan kali selama 5 tahun bekerja di Nusantara Capital, biasanya membawa laporan tentang penilaian risiko atau pelanggaran peraturan untuk mendapatkan persetujuan Riana. Tapi saat aku melangkah ke ruangan itu, semua yang kupercayai tentang hidupku berubah. "Silakan duduk, Mbak Clara," kata Riana. Nada suaranya adalah nada khusus yang ia gunakan saat menyampaikan berita buruk tentang portofolio investasi kepada klien. Dia mengenakan setelan blazer berwarna merah tua yang kupuji bulan lalu, setelan yang katanya membuatnya merasa kuat selama negosiasi alot. Aku tetap berdiri. Kakiku terasa terpisah dari tubuhku, tapi entah bagaimana berhasil menopangku. Meja mahoni di antara kami terasa seluas samudra. Bima tidak pernah menatapku sekalipun sejak aku masuk. Matanya terpaku pada satu titik tak terlihat di atas bahuku, cara yang sama yang ia lakukan saat menghitung risiko pasar yang tidak mau ia akui. "Ini sangat tidak biasa," aku berhasil berkata. Suaraku terdengar aneh, bahkan di telingaku sendiri. Restrukturisasi apapun yang dipertimbangkan Nusantara harus melalui prosedur yang benar. Divisi SDM harus hadir. Dewi bergerak gelisah di kursinya, mencengkeram tas Chanel di pangkuannya seolah-olah itu adalah pelampung. Dia sepertinya baru saja menangis. Aku bisa tahu dari konsiler yang diaplikasikan dengan hati-hati di bawah matanya merek yang sama yang ia minta pinjam dariku malam Natal tahun lalu setelah bertengkar dengan mantan pacarnya. "Ini bukan restrukturisasi perusahaan biasa," kata Bapak Tirtayasa sambil memperbaiki dasinya. Cincin kelulusan Universitas Indonesianya berkilau di bawah sinar matahari sore yang masuk melalui jendela kantor Riana. Anggap saja ini diskusi keluarga dengan beberapa implikasi profesional. Diskusi keluarga. Kata-kata itu menggantung di udara seperti sebuah tuduhan. Aku memandangi mereka satu persatu. Orang-orang yang telah berbagi 12 tahun hari raya, ulang tahun, dan makan malam keluarga akhir pekan denganku. Ibu Lestari menghindari mataku, fokus pada layar ponselnya, di mana aku bisa melihat pantulan wajahnya saat dia dengan hati-hati mengetik balasan pesan teks. Dewi membuka dan menutup mulutnya seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dan Bima, suamiku, pria yang telah bersumpah di hadapan 200 tamu di pernikahan kami untuk mencintai dan menghormatiku, duduk di sana seperti orang asing dengan wajah yang kukenal.
Diskusi keluarga macam apa yang memerlukan kehadiran bos saya? Tanyaku, meskipun sebagian dari diriku sudah tahu jawabannya. Malam-malam saat Bima bekerja lembur, perjalanan bisnis mendadak yang selalu bertepatan dengan jadwal Riana, cara Ibu Lestari mulai bertanya secara spesifik tentang audit dan perjalanan dinasku keluar kota. Riana bersandar di kursinya. Di kursi yang sama, 6 bulan lalu, dia memberitahuku bahwa dia mempromosikanku menjadi kepala tim kepatuhan senior. Dia mengatakan integritas dan ketelitianku sangat penting bagi masa depan Nusantara, bahwa dia melihatku sebagai seseorang yang sedang ia bimbing untuk menjadi mitra, bukan sekadar karyawan. Anda wanita cerdas, Mbak Clara, mulainya dengan suara yang biasa ia gunakan untuk menjelaskan produk keuangan yang rumit kepada klien baru. Anda pasti sudah menyadari bahwa dinamika pernikahan Anda telah berevolusi. Evolusi. Sungguh sebuah kata yang klinis untuk pengkhianatan. Dan kalian semua tahu tentang evolusi ini. Aku menatap Ibu Lestari, wanita yang telah mengajariku resep rahasia rendangnya, dan memegang tanganku di pemakaman ayahku tahun lalu. Ibu Lestari akhirnya mengangkat pandangannya dari ponselnya. Kami tidak ingin menyakitimu tanpa perlu, sayang. Beberapa hal, jika diberi waktu dan ruang, akan menyelesaikan dirinya sendiri. Waktu dan ruang, ulangku. Jadi begitu kalian menyebut pertemuan rahasia di kantor bosku. Dokumen-dokumen hukum di atas meja kembali menarik perhatian saya. Bahkan dari tempatku berdiri, aku bisa membaca cukup banyak untuk memahami tujuannya, perjanjian pisah harta, rincian pembagian aset, bahkan draft surat pengunduran diriku dari posisiku di Nusantara, yang diketik di atas kertas kop surat perusahaan. Anda bahkan sudah menyiapkan surat pengunduran diri saya? Tawaku terdengar rapuh dan tajam, seolah bisa memotong apa saja. Perhatian sekali. Kami hanya ingin membuat transisi ini semulus mungkin, kata Bapak Tirtayasa dengan suara ruang rapatnya, suara yang ia gunakan saat menegosiasikan kesepakatan untuk bisnis impor keluarganya. Bu Riana sangat murah hati dengan persyaratan pesangonnya. Murah hati. Mentorku, wanita yang kupercayai dengan karierku, telah merencanakan akhir profesional hidupku sambil merayu suamiku, dan keluarganya tidak hanya tahu, mereka memfasilitasinya. Aku mengeluarkan ponselku dan mengambil foto pemandangan itu. Mereka semua duduk di sekitar meja, dengan dokumen yang sudah disiapkan dan penjelasan yang sudah dilatih, tampak seperti dewan direksi yang melakukan pengambilalihan perusahaan secara paksa. Dalam beberapa hal, memang itulah yang mereka lakukan. Clara, tolong, bersikaplah rasional, kata Bima akhirnya, suaranya hati-hati dan terkendali. Kita tidak perlu membuat ini menjadi konfrontatif. Aku menatapnya saat itu, benar-benar menatapnya. Pria yang pagi itu kubuatkan sarapan dan kopi persis seperti yang ia suka, sedikit gula, setetes susu. Dia mengenakan dasi yang kuberikan untuk ulang tahunnya, dasi perak yang membuat matanya menonjol. Kamu benar, kataku, mengejutkan mereka dengan ketenanganku. Tidak perlu konfrontatif sama sekali. Aku berbalik dan berjalan ke pintu, berhenti dengan tangan di gagangnya. Tapi, Bu Riana, mungkin Ibu mau meninjau kembali pasal 12 dari Kode Etik Perusahaan Nusantara. Bagian tentang hubungan antara supervisor dengan anggota keluarga bawahan. Ibu ingat, kan, saya yang menyusun klausul itu? Persyaratan dokumentasinya sangat teliti. Warna memudar dari wajah Riana saat aku membuka pintu. Oh, dan Ibu, kataku pada Ibu Lestari. Batalkan rencana pesta untuk bulan depan. Saya akan mengurusnya sendiri. Aku meninggalkan mereka di sana, dengan dokumen dan rencana restrukturisasi mereka, mengetahui bahwa topeng keluarga sempurna kami telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tapi aku juga tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bahwa aku telah mencatat ketidakberesan dalam laporan pengeluaran Riana selama berminggu-minggu. Bahwa aku telah memperhatikan bagaimana pola pertemuan klien Bima cocok dengan jadwal perjalanannya. Dan bahwa sebagai kepala tim kepatuhan senior di Nusantara Capital, aku memiliki akses ke setiap catatan keuangan, setiap email, setiap transaksi kartu kredit perusahaan, yang akan menceritakan kisah nyata pengkhianatan mereka. Lift yang turun kali ini terasa berbeda. 32 lantai untuk merencanakan langkahku selanjutnya.
32 lantai untuk bertransformasi dari korban menjadi arsitek pembalasanku. Lift tiba di lobi Nusantara Capital, dan aku berjalan melintasi lobi marmer dengan kaki yang terasa terpisah dari tubuhku. Petugas keamanan mengangguk padaku, seperti yang dilakukannya setiap malam selama 5 tahun, tidak tahu bahwa seluruh duniaku baru saja runtuh 32 lantai di atas. Di luar, kawasan SCBD ramai seperti biasa dengan taksi dan pejalan kaki, tapi aku berdiri di trotoar, tidak bisa mengingat di mana aku memarkir mobilku pagi itu. Ponselku bergetar. Asistenku, Budi Santoso, telah mengirim 3 pesan saat aku berada di ruang rapat itu. Bu, ada yang perlu saya sampaikan, secara tidak resmi. Bisa kita bertemu di kafe di Pacific Place? Budi tidak pernah meminta bertemu di luar kantor. Selama 3 tahun kami bekerja bersama, percakapan kami terbatas pada kantorku, ruang rapat Departemen Kepatuhan, atau obrolan singkat di dekat mesin fotokopi. Entah bagaimana aku menemukan mobilku dan mengemudi ke kafe dengan cengkeraman erat di kemudi, memutar ulang adegan jari-jari Bima di bahu Riana. Budi sudah ada di sana, membungkuk di atas laptopnya di meja sudut. Penampilannya yang biasanya rapi sedikit acak-acakan. Saat aku duduk di seberangnya, dia mengangkat kepala, dan sesuatu di ekspresinya membuat jantungku berdebar kencang. Saya sudah 2 minggu ragu-ragu untuk menunjukkan ini pada ibu, katanya tanpa basa-basi, memutar layar laptop ke arahku. Tapi setelah melihat ibu turun dari kantor Bu Riana dengan wajah seperti itu, saya tidak bisa diam lagi. Layar itu menampilkan kalender Riana akses eksekutif yang dimiliki Budi untuk menjadwalkan rapat. Dia telah menyorot puluhan blok waktu selama 3 bulan terakhir. Tinjauan portofolio pribadi muncul berulang kali, selalu saat aku sedang melakukan perjalanan dinas untuk audit atau tinjauan kepatuhan. Tidak pernah ada nama klien yang dilampirkan, kata Budi pelan. Tidak ada informasi kontak, tidak ada ruang rapat yang dipesan. Dia menggulir beberapa minggu, dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Setiap tinjauan portofolio bertepatan dengan jadwalku saat aku tidak ada di kota. Sudah berapa lama ini berlangsung? Suaraku terdengar sangat normal. Saya pertama kali menyadarinya pada bulan September. Akhir pekan saat ibu berada di Bali untuk konferensi peraturan. Budi membuka layar lain. Kali ini, catatan kartu kredit perusahaan. Bu Riana membayar makan malam untuk 2 orang di sebuah restoran mewah di Senopati pada hari Sabtu itu. Dicatat sebagai hiburan klien, tapi tidak ada nama klien yang terdaftar. September. 3 bulan lalu, tepat saat Bima mulai mengunci laptopnya, menerima telepon di ruang kerjanya dengan pintu tertutup, dan mandi sebelum sarapan, bukan sesudahnya. Ada lagi, suara Budi lembut tapi tegas. Perusahaan investasi suami ibu mulai menerima rujukan dari Nusantara sekitar waktu yang sama. Klien-klien beraset tinggi yang biasanya akan diserahkan kepada mitra prioritas kami. Aku menatap layar, pada kehancuran hidupku yang tersaji dalam entry kalender dan laporan pengeluaran. Kenapa kamu menunjukkan ini padaku, Budi? Kamu mengambil risiko besar. Dia menutup laptop dan menatap lurus ke mataku. Karena ibu adalah satu-satunya eksekutif di Nusantara yang memperlakukan saya sebagai manusia, bukan perabot. Dan karena apa yang mereka lakukan tidak hanya salah itu ilegal, mengalihkan klien untuk keuntungan hubungan pribadi. Itu melanggar selusin peraturan berbeda yang ibu ajarkan pada saya untuk diawasi. Sebelum aku bisa menjawab, ponselku berdering. Nama Ibu Lestari muncul di layar. Aku membiarkannya masuk ke pesan suara, tapi dia segera menelepon kembali. Sebaiknya aku angkat, kataku, meskipun hal terakhir yang kuinginkan adalah mendengar suara ibu mertuaku. Clara, sayang, kata Ibu Lestari begitu aku menjawab, nadanya ceria dan dibuat-buat. Ibu coba menghubungimu. Kamu jadi datang untuk makan malam hari Minggu? Ibu perlu tahu untuk catering. Catering? Sejak kapan mereka menggunakan catering untuk makan malam akhir pekan? Oh, Bima tidak memberitahumu? Akan ada beberapa tamu tambahan. Beberapa calon mitra bisnis yang ingin ayah buat terkesan. Dia berhenti sejenak. Kamu tidak sedang ada perjalanan dinas akhir pekan ini, kan? Ibu dengar ada konferensi di Surabaya sebentar lagi. Konferensi Surabaya masih 2 minggu lagi, dan aku belum memberitahu siapapun kecuali timku.
Bagaimana ibu tahu tentang Surabaya? Oh, pasti Bima yang cerita. Kamu tahu betapa bangganya dia dengan promosimu. Ngomong-ngomong, kamu kerja lembur besok? Ibu ada urusan di kota dan berpikir kita bisa makan siang jika kamu punya waktu. 3 panggilan dalam seminggu menanyakan jadwalku. Ibu mertuaku, yang biasanya berkomunikasi melalui Bima atau kartu ucapan selamat, tiba-tiba sangat ingin tahu setiap gerak-gerikku. Akan saya kabari lagi soal hari Minggu, kataku, lalu menutup telepon. Budi menatapku dengan cemas. Anda baik-baik saja? Ibu mertuaku sudah 3 kali menanyakan jadwalku minggu ini. Dia tidak pernah seperti itu. Aku melihat kembali entry kalender itu. Budi, bisakah kamu memeriksa apakah ada nama keluarga yang familiar selama waktu yang diblokir di kalender Riana itu? Jemarinya menari di atas keyboard. Saya tidak bisa melihat detail rapatnya, tapi dia membuka catatan pengunjung dari keamanan gedung. Menarik. Bapak Bima Adiwangsa terdaftar sebagai tamu Bu Riana 4 kali dalam sebulan terakhir, selalu pada tanggal perjalanan dinas ibu. 4 kali. Suamiku mengunjungi bosku di kantornya 4 kali saat aku tidak ada di kota, dan tidak ada yang berpikir untuk menyebutkannya. Bukan Bima. Bukan Riana. Bahkan bukan Dewi, yang bekerja 2 lantai di bawah dan pasti pernah melihatnya di gedung. Gala Amal itu 2 minggu kemudian. Acara tahunan Nusantara untuk literasi anak, satu-satunya acara di mana kehadiran eksekutif pada dasarnya wajib. Tapi aku berada di Surabaya, menangani audit darurat yang tiba-tiba menjadi mendesak 3 hari sebelum acara. Kamu harus pergi, Clara, desak Riana ketika krisis audit itu muncul. Hanya kamu yang bisa menangani akun Fitzgerald dengan benar. Aku akan meminta maaf atas namamu di gala. Aku menghabiskan akhir pekan itu di kamar hotel yang suram di Surabaya, meninjau dokumen yang bisa menunggu seminggu lagi, sementara suamiku menghadiri gala sebagai pasangan bosku. Foto-foto di Instagram perusahaan menceritakan kisah yang seharusnya tidak kulihat. Bima, gagah dengan tuksedonya, berdiri di samping Riana yang mengenakan gaun emas yang menakjubkan, tangannya berada di punggung bawah Riana saat mereka berpose dengan klien. Keterangannya berbunyi, Nusantara Capital berterima kasih atas dukungan dari keluarga besar kami. Keluarga besar. Ungkapan itu membuatku mual. Sekarang komentar sambil lalu yang dibuat rekan kerjaku, Sari, pada hari Senin berikutnya menjadi masuk akal. Suamimu menawan sekali, ya. Dia membuat semua orang di meja Bu Riana tertawa, benar-benar mudah bergaul. Mekar Riana. Bukan di resepsi umum, bukan berbaur dengan berbagai kelompok, tapi di mejanya sepanjang malam posisi kehormatan yang biasanya disediakan untuk klien penting atau anggota dewan, bukan untuk pasangan karyawan. Potongan teka-teki terakhir jatuh ke tempatnya 3 minggu sebelum ulang tahunku yang ke-39 di pernikahan sepupu Bima. Resepsi diadakan di teras sebuah hotel bintang 5 yang menghadap ke Cakrawala, Jakarta, lengkap dengan air mancur sampahnya. Saat aku menikmati momen tenang di teras, Surya, adik laki-laki Bima, menemukanku. Dia selalu menjadi mata rantai terlemah dalam keluarga Adiwangsa, terlalu sensitif untuk pendekatan strategis mereka terhadap hubungan. Dia sedikit sempoyongan, memegang gelas sampahnya seperti pelampung. Mbak Clara, katanya, suaranya serak karena alkohol dan sesuatu yang lain. Mbak terlalu baik untuk semua ini, untuk apa yang mereka lakukan. Siapa melakukan apa, Surya? Surya melirik sekeliling dengan cemas, lalu mencondongkan tubuh lebih dekat. Keluarga. Mereka sedang menanganinya. Mengelola situasi. Tapi Mbak harus tahu. Tiba-tiba Dewi muncul seperti sihir, senyumnya setajam kaca. Ibu mencarimu, Surya. Untuk pidato. Dia meraih lengannya, tapi Surya menolak. Dia harus tahu, Mbak Dewi. Sudah berbulan-bulan. Seluruh keluarga tahu, dan kita semua berpura-pura. Surya sedikit mabuk, Mbak Clara, kata Dewi padaku, jemarinya mencengkeram lengan adiknya. Dia jadi sentimental di pesta pernikahan. Terlalu banyak sampahnya, Mbak tahu kan dia seperti apa. Dia menyeret Surya pergi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tapi kata-katanya bergema di benakku. Seluruh keluarga tahu. Seluruh keluarga tahu.
Pengakuan mabuk surya menghantuiku sepanjang perjalanan pulang dari pernikahan itu. Cakrawala Jakarta kabur di balik air mata yang kutolak untuk kuteteskan. Di kaca spion, aku masih bisa melihat lampu-lampu hotel. Di dalam sana, keluarga suamiku sedang merayakan, setelah berhasil menggagalkan satu lagi upaya pengakuan dari mata rantai terlemah mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di meja dapur kami, menatap laptopku, kata-kata Surya berputar-putar dengan bukti kalender dari Budi dan panggilan telepon mencurigakan dari Ibu Lestari. Polanya ada di sana, memohon untuk dilihat. Tapi aku butuh lebih dari sekadar kecurigaan. Aku butuh bukti yang akan bertahan bukan hanya di benakku, tapi di ruang sidang atau ruang rapat di mana ini semua mungkin akan berakhir. Teman kuliahku, Anissa, telah selamat dari mimpi buruk perusahaannya sendiri 2 tahun lalu ketika mitra bisnisnya menggelapkan dana sambil berselingkuh dengan suaminya. Dia memberitahuku tentang firma akuntansi forensik yang telah menyelamatkannya dari kehancuran finansial total. Aku menemukan pesannya dengan informasi kontak, Ibu Hartini, investigasi keuangan rahasia. Sudah lewat tengah malam, tapi Ibu Hartini menjawab pada dering kedua. Anissa bilang Anda akan menelepon, katanya singkat. Bisakah Anda datang besok? Bawa setiap dokumen keuangan yang bisa Anda akses. Laporan pajak, rekening koran, portofolio investasi, catatan perusahaan semuanya. Kami bertemu di kantornya di sebuah gedung perkantoran biasa di kawasan Kuningan, yang bisa saja menampung praktik dokter gigi atau agen asuransi. Ibu Hartini tidak seperti yang kubayangkan. Usianya sekitar 50-an, mengenakan jeans dan kaos berkerah, lebih mirip bibi favorit seseorang daripada detektif keuangan yang telah mengungkap penipuan bernilai miliaran. Ceritakan semua yang Anda tahu, katanya, menyodorkan secangkir kopi ke seberang mejanya. Aku menceritakan semuanya. Pola di kalender, perilaku aneh keluarga, minat Bima yang tiba-tiba pada acara-acara Nusantara, pengakuan mabuk surya. Dia membuat catatan di buku catatan kuning, sesekali bertanya untuk klarifikasi, tapi sebagian besar hanya mendengarkan. Dan Anda punya akses ke sistem keuangan Nusantara? Tanyanya ketika aku selesai. Saya kepala tim kepatuhan senior. Saya bisa mengakses semuanya kecuali detail kompensasi eksekutif. Untuk pertama kalinya, Ibu Hartini tersenyum. Itu lebih dari cukup. Ini yang akan kita cari. Pola rujukan klien yang tidak biasa, kesepakatan yang tidak mengikuti prosedur persetujuan standar, peluang investasi yang seharusnya melalui penawaran kompetitif tapi tidak. Dia benar. Selama 3 hari berikutnya, bekerja di luar jam kantor saat kantor Nusantara kosong, aku menarik catatan yang melukiskan gambaran yang mengerikan. 6 bulan lalu, tepat saat blok kalender misterius itu mulai muncul, Riana mulai mengalihkan peluang investasi dari mitra institusional kami yang biasa ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang menerima sebagian besar peluang ini, Adiwangsa Group, bisnis keluarga yang Bima ikuti 2 tahun lalu. Angkanya sangat mencengangkan. Obligasi daerah premium yang seharusnya ditawarkan kepada klien papan atas kami, peluang dana ekuitas swasta dengan pengembalian terjamin, alokasi saham Praipo yang akan diperjuangkan oleh firma investasi manapun semuanya diam-diam disalurkan ke bisnis impor keluarga Adiwangsa yang sedang kesulitan, yang secara ajaib telah beralih fokus ke manajemen investasi tepat saat Riana dan Bima menjadi dekat. Bisnis senilai 30 miliar rupiah dialihkan dalam 6 bulan, kata Ibu Hartini ketika aku menunjukkan dokumen-dokumen itu padanya. Ini bukan perselingkuhan, ini konspirasi finansial. Keluarga suami Anda tidak hanya tahu tentang hubungan itu, mereka mendapat keuntungan darinya. Semakin dalam aku menggali, semakin jelas buktinya, tanda tangan Bapak Tirtayasa pada kontrak yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Kesepakatan di mana Ibu Lestari terdaftar sebagai konsultan meskipun tidak memiliki kualifikasi keuangan. Firma Desain Dewi yang tiba-tiba memenangkan kontrak pemasaran dengan Nusantara dengan tarif 30% di atas harga pasar. Malam itu, hingga pukul 2 pagi, aku memetakan semuanya di papan tulis di ruang kerja kami di rumah papan tulis yang biasanya kugunakan untuk alur kerja kepatuhan. Garis merah menghubungkan tanggal, garis biru menandai transaksi keuangan,
dan stabilo hijau menyoroti setiap pertemuan keluarga di mana jadwalku telah dibahas. Pola yang muncul lebih mirip serangan perusahaan yang terorganisir daripada perselingkuhan. Makan malam akhir pekan. 3 minggu sebelum aku tahu, Ibu Lestari bertanya tentang perjalanan dinasku ke Surabaya. Hari Senin, Riana menjadwalkan tinjauan portofolio untuk tanggal-tanggal tersebut. Hari Selasa, obligasi daerah senilai 10 miliar rupiah dialokasikan ke Adiwangsa Group. Hari Rabu, Bima pulang membawa bunga gestur rasa bersalah yang kukira karena stres kerja. Penemuan kartu kredit itu terjadi secara kebetulan. Aku sedang meninjau laporan pengeluaran rutin untuk pengajuan triwulanan jenis pekerjaan monoton yang kulakukan sambil mendengarkan podcast. Saat itulah nama Bima muncul dalam daftar pengguna yang disetujui. Bukan di kartu perusahaannya, tapi di kartu Nusantara Capital nomor yang berakhir dengan 4421, kartu eksekutif Riana. Tanganku gemetar saat aku mencetak laporan terperinci. Beberapa tagihan di Hotel Mulia Jakarta, pada tanggal-tanggal saat aku berada di Bandung untuk pelatihan. Makan malam intim untuk 2 orang di restoran mewah saat aku sedang melakukan audit di Surabaya. Biaya sewa mobil di Bali yang dicatat sebagai hiburan klien akhir pekan bertepatan dengan saat ibuku berkunjung dari California. Tapi yang terburuk adalah ketika aku menemukan tagihan dari butik Cartier di Plaza Indonesia. Konsultasi perhiasan senilai 22,5 juta rupiah, tertanggal sehari setelah promosiku diumumkan. Hari itu, Bima memelukku, mengatakan betapa bangganya dia, dan berjanji kita akan merayakannya dengan benar setelah kesibukan di kantor mereda. Saat aku sedang mencetak dokumen-dokumen ini, Dewi muncul di ambang pintu kantorku. Saat itu pukul 7 malam. Gedung Nusantara hampir kosong, kecuali beberapa analis junior yang mengejar tenggat waktu. Dia tampak lelah. Setelan desainernya kusut, dan riasannya yang biasanya sempurna telah luntur. Kita perlu bicara, katanya, menutup pintu di belakangnya. Aku terus mencetak. Suara mekanis mesin mengisi keheningan di antara kami. Dewi duduk di kursi tamu, memegang tasnya seperti perisai. Aku tahu kamu tahu, katanya akhirnya. Surya memberitahuku apa yang terjadi di pesta pernikahan, bahwa dia hampir mengatakannya. Aku berbalik menghadapnya, amarah membara di dadaku, tapi aku menjaga ekspresiku tetap netral. Tahu apa sebenarnya, Dewi? Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya, menatap langit-langit seolah mencari campur tangan ilahi. Keluarga. Kami mencoba melindungimu dari rasa sakit yang tidak perlu. Terkadang hal-hal seperti ini, jika diberi ruang dan waktu, akan menyelesaikan dirinya sendiri. Ruang dan waktu, ulangku. Jadi begitu kalian menyebut mengatur pertemuan rahasia antara suamiku dan bosku. Wajah Dewi hancur. Seharusnya tidak seperti ini. Awalnya hanya bisnis. Bu Riana bisa membantu perusahaan keluarga kami, dan Mas Bima adalah penghubung yang alami. Dia memutar-mutar tali tasnya. Lalu, ayah dan ibu melihat sebuah peluang. Mereka bilang jika Mas Bima bahagia dan bisnisnya berkembang, pada akhirnya akan menguntungkan semua orang. Semua orang kecuali aku, maksudmu. Mereka bilang, kamu terlalu fokus pada kariermu untuk menyadarinya. Bahwa kamu dan Mas Bima sudah menjauh secara alami. Bahwa ini hanyalah evolusi. Kata itu membuat perutku mual. Evolusi. Seolah-olah pengkhianatan adalah proses yang alami, dan tak terhindarkan seperti erosi atau pergeseran lempeng benua. Dewi berdiri. Seharusnya aku tidak datang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak semua dari kami setuju. Surya dan aku, kami mencoba mengatakan itu salah. Tapi uangnya terlalu besar, Mbak Clara. Bisnis keluarga sedang diambang kehancuran. Ayah hampir kehilangan segalanya. Dia pergi sebelum aku bisa menjawab. Pengakuannya menggantung di udara seperti asap dari api yang telah berkobar selama berbulan-bulan sementara aku dengan damai tidur di rumah yang sama, makan di meja yang sama, dan mencintai orang-orang yang sama yang mengatur kehancuranku. Aku ditinggalkan di kantor yang kosong, pengakuan Dewi masih bergema di udara. Bisnis keluarga sedang diambang kehancuran. Mereka telah menukar pernikahanku dengan kelangsungan hidup finansial mereka.
Mesin fotokopi terus berirama, halaman demi halaman mengeluarkan bukti yang akan menghancurkan mereka atau aku. Tidak ada jalan tengah lagi. Malam itu, aku pulang dan membuat makan malam seolah-olah tidak ada yang salah. Bima duduk di seberangku di meja makan kami, memotong steaknya dengan gerakan presisi yang sama yang ia gunakan untuk segala hal, tidak menyadari bahwa ponselku, yang tersembunyi di bawah serbet, sedang merekam percakapan kami. "Bagaimana harimu?" tanyanya, sebuah pertanyaan yang terasa sama kosongnya dengan pernikahan kami. "Sibuk. Laporan kepatuhan triwulanan akan segera jatuh tempo." Aku melihatnya memainkan ponselnya. "Ibumu menelepon lagi hari ini. Sepertinya beliau sangat tertarik dengan jadwalku akhir-akhir ini." Jemarinya berhenti sejenak di atas layar. "Mungkin dia merencanakan sesuatu untuk ulang tahunmu. Kamu tahu bagaimana dia dengan acara keluarga." "Acara keluarga." Aku ingin tertawa mendengar ironinya, tapi sebaliknya aku berkata, dia bertanya secara spesifik tentang konferensi di Surabaya. "Aku bahkan belum memberitahumu tentang itu." "Aku pasti yang mengatakannya," katanya tanpa mengangkat mata. "Bisa tolong ambilkan garam?" Selama 3 minggu berikutnya, aku menjadi seseorang yang tidak kukenali. Setiap malam, setelah Bima tidur, aku memotret dokumen-dokumen di kegelapan kamar tamu, diterangi oleh cahaya ponselku. Kemudian aku mengunggah file-file itu ke hard drive terenkripsi yang kuberikan kepada teman kuliahku, Anissa, yang menyimpannya di apartemennya di Kemang. Dia tidak bertanya apa-apa ketika aku muncul di tengah malam dengan drive USB terbungkus kantong plastik. Dia hanya membuatkanku teh dan berjanji akan menjaganya tetap aman. Makan malam keluarga menjadi operasi pengumpulan intelijen. Aku tiba lebih awal untuk membantu Ibu Lestari di dapur. Ponselku merekam dari saku jaketku sementara dia berceloteh tentang klien-klien baru Bima yang menjanjikan dan betapa murah hatinya Riana dalam memberikan rujukan. "Wanita yang cerdas sekali," kata Ibu Lestari pada suatu hari Minggu, sambil menata mawar di vas keramiknya. "Dia benar-benar memahami nilai aliansi strategis." Tidak semua orang punya visi seperti itu. "Aliansi strategis," ulangku, memotong tomat dengan kekuatan yang tidak perlu. "Jadi begitu sebutannya sekarang." Tangan Ibu Lestari berhenti di atas bunga. "Aku tidak mengerti maksudmu, sayang." "Bukan apa-apa," kataku sambil tersenyum, "hanya memikirkan pekerjaan." Bapak Tirtayasa tidak begitu halus. Saat makan malam, dia bersandar di kursinya, segelas whisky di tangan, dan berpidato tentang lanskap manajemen investasi yang terus berubah. "Hubungan adalah segalanya dalam bisnis ini," katanya, menatap lurus ke arah Bima. "Terkadang kamu harus membentuk aliansi yang tidak konvensional untuk bertahan hidup." Aku merekam semuanya. Setiap tatapan penuh konspirasi, setiap referensi terselubung. Setiap saat mereka pikir mereka pintar, aku memainkan peranku sebagai istri yang tidak sadar, yang hanya fokus pada karier. Bukti yang menentukan datang saat pembaruan sistem rutin di Nusantara. Sebagai kepala tim kepatuhan, aku harus meninjau setiap klasifikasi pengeluaran untuk kuartal tersebut. Pekerjaan membosankan mencocokkan ribuan transaksi. Tapi di sana, tersembunyi di dalam anggaran pengembangan klien, aku menemukan kelemahan Riana, kesombongannya. Dia menagih semuanya ke perusahaan. Gaun Valentino yang ia kenakan di gala amal, peningkatan hubungan klien, pijat pasangan di Hotel Mandarin Oriental, manajemen stres eksekutif, jet pribadi ke Ibiza, lokakarya perencanaan strategis. Setiap kwitansi, setiap transaksi, memiliki 2 tanda tangan, Riana Prawiro dan Bima Adiwangsa. Suamiku menandatangani pembelian barang-barang mewah untuk wanita lain, menyetujui pengeluaran yang melanggar setiap kebijakan yang telah kutulis untuk Nusantara. Jejak kertas itu begitu kurang ajar, begitu sombong dalam kecerobohannya, hingga membuatku sesak napas. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka mendokumentasikannya dalam catatan keuangan perusahaan. Aku memotret semuanya, mencadangkannya di 3 tempat, dan mengirim salinan terenkripsi ke Ibu Hartini. Balasannya datang seketika. "Ini adalah penipuan elektronik dan penggelapan dana. Bos Anda baru saja memberi Anda kasus untuk Kejaksaan Agung. Pembaptisan keponakan Bapak Tirtayasa memberikan potongan terakhir yang kubutuhkan.
Acara itu diadakan di sebuah klub privat di Jakarta, jenis acara dengan balon pastel dan brunch sampainya di mana para wanita keluarga Adiwangsa menjalankan tugas sosial mereka dengan keanggunan yang terlatih. Aku tiba terlambat, dengan alasan pekerjaan. Ponselku sudah merekam di dalam tasku. Ibu Lestari menarikku ke samping di dekat meja hadiah. Parfum Chanel nomor 5-nya terasa menyesakkan di ruang sempit itu. Kamu tampak lelah, sayang. Bekerja terlalu keras tidak baik untukmu. Hanya sedang sibuk saja, kataku, membiarkan kelelahan merayap ke dalam suaraku. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu fokus pada karierku sehingga melewatkan hal-hal lain. Mata Ibu Lestari berbinar dengan kepuasan seseorang yang telah menunggu kesempatan ini. Karier itu penting, tapi seharusnya bukan segalanya. Terkadang, kamu harus menerima bahwa orang tumbuh ke arah yang berbeda. Bima, misalnya, dia sedang menjelajahi cakrawala baru akhir-akhir ini. Sehat dalam pernikahan jika setiap pasangan memiliki ruang untuk mengeksplorasi pilihan mereka masing-masing. Mengeksplorasi pilihan mereka? Aku menjaga suaraku tetap netral. Oh, kamu tahu maksudku. Pengembangan profesional, koneksi baru. Bu Riana sangat membantu pertumbuhan kariernya. Kamu seharusnya bangga dengan bagaimana dia memperluas jaringannya. Dan Anda pikir saya harus fokus pada karier saya sementara Bima mengeksplorasi. Tepat sekali. Ibu Lestari meremas lenganku, salah mengartikan nadaku sebagai penerimaan. Kamu anak yang cerdas, Clara. Fokus pada apa yang terbaik bagimu, dan biarkan Bima melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, semua orang akan lebih bahagia. Kata-katanya, yang terekam dengan jelas di ponselku, adalah pengakuan yang kubutuhkan. Bukan hanya pengetahuan tentang perselingkuhan, tetapi fasilitasi aktif, perencanaan strategis, keterlibatan keluarga, dan pengakuan atas penghinaanku. Malam itu, aku mengurung diri di kamar tidur kami sementara Bima menghadiri pertemuan larut malam dengan klien lagi. Aku menyebarkan semuanya di tempat tidur. Email yang dicetak, kwitansi yang difoto, transkrip rekaman, analisis keuangan Ibu Hartini, bukti kalender dari Budi. Ruangan itu tampak seperti ruang perang jaksa yang mempersiapkan persidangan abad ini. Aku bekerja hingga fajar, menyusun semuanya menjadi satu laporan komprehensif, setiap bagian didokumentasikan dengan cermat dengan tanggal, waktu, dan bukti. Penipuan keuangan saja berjumlah lebih dari 4,5 miliar rupiah dalam dana yang digelapkan. Konflik kepentingan melanggar puluhan peraturan OJK. Jejak kertas mengarah langsung dari kantor eksekutif Riana ke rekening bank keluarga Adiwangsa. Tapi bagian yang paling memberatkan adalah kronologinya. 6 bulan penipuan, diuraikan jam demi jam, makan malam demi makan malam, kebohongan demi kebohongan. Setiap kali Bima menciumku selamat tinggal saat ia pergi menemui Riana. Setiap pertemuan keluarga di mana mereka membahas jadwalku untuk memfasilitasi pertemuan mereka. Setiap kali mereka tersenyum padaku sambil menghitung uang yang mengalir ke rekening mereka dari bosku. Saat matahari terbit di atas Jakarta, aku menatap pria yang tertidur di tempat tidur kami. Wajahnya damai dalam cahaya pagi, sama sekali tidak menyadari bahwa aku telah membangun kasus yang akan menghancurkan semua yang ia tahu. Wanita yang dinikahinya, wanita yang ia percayai secara buta dan cintai sepenuhnya, telah tiada. Sebagai gantinya adalah seseorang yang mengerti bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak ada artinya, dan bahwa balas dendam terbaik bukanlah emosional, melainkan prosedural, sistematis, dan benar-benar menghancurkan. Aku menutup laptopku, menatap laporan lengkap yang telah kukumpulkan. Suamiku tidur dengan damai di sampingku saat cahaya pagi mewarnai dinding kamar kami dengan emas. Buktinya sempurna, tak terbantahkan, dan menghancurkan. Sekarang, aku hanya perlu memutuskan bagaimana menggunakannya. Jawabannya datang 3 hari kemudian dalam bentuk panggilan telepon dari Ibu Lestari. Clara, sayang, ulang tahunmu bulan depan, katanya, suaranya memiliki keceriaan aneh yang langsung membuatku waspada. Ayah dan ibu ingin mengadakan pesta untukmu di rumah kami di Menteng. Ini ulang tahun yang besar, kau tahu. 39 tahun pantas dirayakan dengan benar. Dalam 12 tahun pernikahan kami, Ibu Lestari tidak pernah menawarkan untuk mengadakan pesta ulang tahun untukku.
Ulang tahunku selalu berupa makan malam yang tenang dengan Bima, kadang-kadang perjalanan akhir pekan jika jadwal kami memungkinkan. Kemurahan hati yang tiba-tiba ini terasa dibuat-buat, seperti semua hal lain yang telah direncanakan keluarga Adiwangsa di belakangku. Baik sekali, Bu. Aku memaksa, potongnya, nadanya berubah dari tawaran menjadi perintah. Aku sudah mulai persiapannya. Sabtu tanggal 15, koktail pukul 7, makan malam pukul 8. Sederhana saja, hanya keluarga dan teman-teman dekat. Siapa saja yang Ibu pikirkan untuk daftar tamu? Ada jeda jenis keheningan yang mendahului kalimat yang telah dilatih dengan cermat. Yah, keluarga, tentu saja, beberapa mitra bisnis ayah, dan mengingat hubungan profesional kalian, kami pikir pantas untuk mengundang Bu Riana. Bukankah itu akan menjadi gestur yang baik, menunjukkan tidak ada batasan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah? Tidak ada batasan. Ungkapan itu menggantung di antara kami, pengakuan yang tidak ia sadari telah ia buat. Aku mencengkeram ponselku lebih erat, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, tentu saja. Bu Riana harus datang. Bagus sekali, aku akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu datang dan tampil cantik. Setelah menutup telepon, aku duduk di mejaku, memetakan dengan tepat apa yang sedang direncanakan Ibu Lestari. Lingkungan yang terkendali di mana mereka bisa mengendalikan narasi. Mereka mungkin berencana untuk mengumumkan hubungan Bima dan Riana seolah-olah itu adalah keputusan bersama yang telah kita semua capai bersama. Mengemasnya sebagai sesuatu yang canggih, modern, sebuah evolusi semua kata yang telah mereka latih di pertemuan keluarga mereka saat merencanakan penghinaanku. Waktunya sempurna tetapi bukan karena alasan yang mereka pikirkan. Aku membuat persiapan sendiri selama minggu berikutnya. Pertama, aku mengunjungi kantor Otoritas Jasa Keuangan, OJK, di Jalan Gatot Subroto. Lobi gedung yang megah dan pemeriksaan keamanan terasa pas untuk apa yang akan kulakukan. Penyidik yang menerima laporanku, seorang wanita bernama Hani Wulandari dengan mata ramah dan sikap tegas, meninjau dokumentasiku dengan minat yang semakin besar. Ini sangat teliti, katanya, membolak-balik bukti penipuan keuangan. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengumpulkannya? 3 minggu dokumentasi aktif, tapi kejahatannya berlangsung selama 6 bulan. Dia mendongak mendengar kata kejahatan. Anda mengerti bahwa jika Anda mengajukan keluhan resmi, ini akan memicu penyelidikan yang tidak dapat dihentikan begitu dimulai? Saya mengerti sepenuhnya. 2 hari sebelum pesta, aku secara pribadi mengirimkan salinan semuanya ke 3 tempat. OJK menerima dokumentasi lengkap tentang penipuan keuangan. Dewan Direksi Nusantara menerima surat tercatat yang merinci penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan pelanggaran tugas fidusia oleh CEO mereka. Kejaksaan Agung menerima bukti konspirasi yang lebih luas, termasuk manipulasi kontrak dan penyuapan komersial. Paket-paket itu dijadwalkan tiba pada hari Senin pagi, 48 jam setelah pesta ulang tahunku. Aku ingin keluarga Adiwangsa menikmati akhir pekan terakhir mereka dengan berpikir bahwa mereka telah menang, sebelum dunia mereka runtuh dalam penyelidikan skala nasional. Amplop yang kusiapkan untuk pesta itu sendiri adalah sebuah mahakarya kehancuran yang ringkas. Dalam satu amplop manila, aku memasukkan potongan-potongan bukti yang paling memberatkan, foto-foto tanda tangan Bima pada pengeluaran pribadi Riana, tangkapan layar pesan teks antara dia dan Riana yang membahas keuntungan finansial dari hubungan mereka bagi keluarga, rekaman pengakuan Ibu Lestari bahwa dia ingin aku fokus pada karierku sementara Bima mengeksplorasi pilihannya, dan salinan keluhan yang diajukan, dengan stempel resmi yang terlihat. Aku menyegelnya dengan perhatian metodis yang sama yang kugunakan saat menyiapkan laporan pelanggaran peraturan yang akan mengakhiri karier dan memicu penyelidikan kriminal. Amplop ini akan menjadi hadiah ulang tahunku untuk diriku sendiri saat di mana aku berhenti menjadi korban mereka dan menjadi arsitek kejatuhan mereka. Anissa setuju untuk datang ke pesta tanpa ragu ketika aku menjelaskan apa yang kubutuhkan. Kami bertemu di sebuah kafe di daerahnya di Kemang, tempat kami tidak mungkin bertemu dengan keluarga Adiwangsa. Kamu ingin aku merekam apa yang terjadi? Tanyanya sambil mengaduk gula ke dalam latenya. Mereka merencanakan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Menggunakan pesta ulang tahunku untuk memaksaku menerima situasi ini secara publik, mungkin dengan semua teman kelas atas mereka sebagai saksi. Wajah Anissa mengeras.
Dia telah datang ke pernikahanku. Dia telah melihatku membangun hidupku dengan Bima. Dia telah melihatku berjuang untuk menyeimbangkan karierku dengan menjadi menantu perempuan adiwangsa yang sempurna. Di mana aku harus berdiri? Ibu mertuaku selalu memberikan pidato di depan perapian di ruang keluarga. Jika kamu bisa mendapatkan sudut yang jelas dari dekat bar, kamu akan menangkap semuanya. Gunakan ponselmu, tapi jangan terlalu mencolok. Aku ingin mendokumentasikan apapun yang mereka rencanakan, dan aku ingin melihat reaksi mereka dari berbagai sudut saat aku memberikan jawabanku. Kamu akan menghadapi mereka. Aku akan memberikan persis apa yang mereka inginkan. Tanggapan yang dewasa dan canggih atas pengkhianatan mereka. Hanya saja mereka akan menyadari terlambat bahwa definisiku tentang kedewasaan melibatkan pertanggungjawaban. Pada hari Kamis sebelum pesta, aku mengunjungi pengacaraku untuk memastikan semua keuangan pribadiku terlindungi. Aku membuka rekening bank baru atas namaku sendiri. Aku memindahkan dana pensiunku dan mendokumentasikan nilai saat ini dari semua aset bersama kami. Jika Bima menginginkan perceraian setelah semua ini, aku akan siap. Malam itu, aku menemukan Bima di ruang kerjanya. Pintu itu anehnya terbuka. Dia mendongak saat aku masuk. Sesuatu melintas di wajahnya, mungkin rasa bersalah, atau mungkin antisipasi atas sandiwara rumit yang telah direncanakan keluarganya untuk hari Sabtu. Ibumu menelepon tentang pesta itu, kataku, bersandar di kusen pintu. Baik sekali dia melakukan itu. Dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa untukmu, katanya, suaranya netral dan hati-hati. 39 tahun hanya terjadi sekali, kan? Dan dia bilang, Bu Riana juga akan datang. Jari-jari Bima berhenti di atas keyboard. Apakah itu masalah? Kenapa harus jadi masalah? Dia bosku. Aku bekerja dengannya setiap hari. Aku mencari tanda-tanda keraguan, kemarahan, sesuatu di wajahnya, tapi aku telah belajar memakai topeng yang sama yang telah mereka semua kenakan selama berbulan-bulan, topeng yang mengatakan semuanya baik-baik saja sementara kerajaan terbakar di belakang mata kami. Kamu benar, katanya akhirnya. Baik untuk menjaga hubungan seperti itu. Hubungan. Di dunia keluarga adiwangsa, semuanya bermuara pada hubungan, koneksi, jaringan. Mereka telah membangun seluruh konspirasi mereka dengan asumsi bahwa hubungan lebih penting daripada kebenaran, bahwa koneksi mengalahkan integritas, dan bahwa jaringan, jika dikelola dengan benar, dapat bertahan dari pengungkapan apapun. Pada hari Sabtu, aku akan mengajari mereka sebaliknya. Pada hari Sabtu, aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa beberapa pengkhianatan tidak dapat dikelola, dinegosiasikan, atau direstrukturisasi. Beberapa pengkhianatan menuntut jenis keadilan yang datang dengan penyelidikan Kejaksaan Agung dan aib publik. Sabtu datang dengan cuaca April yang sejuk yang membuat Jakarta tampak seperti lokasi syuting film. Aku berdiri di depan cermin kamar tidur, merapikan gaun koktail hitam yang telah kupilih khusus untuk malam ini, cukup elegan untuk standar Ibu Lestari, cukup gelap untuk pemakaman. Dalam beberapa hal, memang inilah kematian sebuah ilusi ikatan keluarga, kehidupan yang kita semua pura-pura jalani. Bima keluar dari kamar mandi, aroma parfumnya aroma yang sama yang ia kenakan di pernikahan kami memenuhi ruangan. Kamu cantik, katanya, menatap mataku di cermin. Sesaat, sesuatu melintas di wajahnya, mungkin penyesalan, atau mungkin hanya antisipasi atas pertunjukan yang telah diatur oleh keluarganya. Terima kasih, jawabku sambil memasukkan amplop manila ke dalam tasku. Aku yakin ibu akan menghargai usaha kita. Perjalanan ke rumah di Menteng terasa lebih lama dari biasanya. Bima memeriksa ponselnya di setiap lampu merah, ibu jarinya bergerak cepat dan gugup di layar. Aku menatap kota yang berlalu, menghitung menit sampai semuanya akan berubah. Ibu Lestari telah berusaha keras untuk dekorasi. Rumah itu berkilauan dengan pencahayaan lembut, bunga-bunga segar di setiap permukaan, dan sampahnya yang cukup untuk mengapungkan kapal pesiar kecil. Para tamu sudah tiba saat kami masuk. Mitra bisnis Bapak Tirtayasa, teman-teman klub buku Ibu Lestari, dan beberapa rekan kerjaku dari Nusantara yang tampak sedikit tidak nyaman di lingkungan yang mewah. Clara, sayang, Ibu Lestari meluncur ke arahku dalam awan parfum Chanel No. 5, mencium pipiku.
Selamat ulang tahun. Kamu benar-benar memukau. Di belakangnya, Riana berada di dekat bar, mengenakan gaun merah yang mungkin harganya lebih mahal dari sewa bulanan kebanyakan orang. Dia mengangkat gelas sampanyenya ke arahku seolah bersulang, senyumnya setajam angin musim dingin. Anissa sudah berada di posisinya, persis di tempat yang telah kami diskusikan. Ponselnya siap dengan hati-hati saat dia berpura-pura membahas fluktuasi pasar dengan salah satu teman golf Bapak Tirtayasa. Pesta berjalan seperti tarian yang dikoreografikan dengan cermat. Makanan pembuka diedarkan, sampanye disajikan, dan percakapan mengalir di sekitar topik yang aman, harga properti, rencana liburan, mata uang sosial biasa di Jakarta. Tapi aku bisa merasakan arus bawah antisipasi cara Ibu Lestari terus melirik jam tangannya, cara Bapak Tirtayasa dan Dewi bertukar pandangan penuh arti di seberang ruangan. Tepat pukul 8.30, Ibu Lestari mengetuk gelasnya dengan sendok perak untuk menarik perhatian. Semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Mari kita bersulang untuk ulang tahun Clara kita yang ke-39. Kerumunan berkumpul, mengangkat gelas mereka, saat Ibu Lestari menyampaikan pidato yang, bagi orang yang tidak tahu, terdengar tulus. Dia berbicara tentang keluarga, tentang pertumbuhan, tentang menerima perubahan dan babak baru. Setiap kata penuh dengan makna ganda, pesan yang terbungkus dalam ucapan selamat ulang tahun. Untuk Clara, dia mengakhiri, semoga tahun ini membawakanmu kejelasan, penerimaan, dan kebijaksanaan untuk mengenali kebahagiaan dalam segala bentuknya. Para tamu bertepuk tangan dan minum. Saat itulah Ibu Lestari dengan lembut menyentuh sikuku. Clara, sayang, bisakah kamu ikut ibu ke ruang kerja sebentar? Ayah punya hadiah istimewa yang ingin dia berikan secara pribadi. Aku mengikutinya menyusuri lorong, mendengar langkah kaki Bima di belakang kami. Pintu ruang kerja sudah terbuka. Bapak Tirtayasa dan Dewi menunggu di dalam, seperti hakim di pengadilan. Pintu tertutup di belakang kami dengan bunyi klik lembut, seperti jebakan yang berbunyi. Clara. Bapak Tirtayasa memulai. Suaranya menggunakan nada merendahkan yang ia pakai untuk klien yang sulit. Kami ingin berbicara denganmu secara pribadi karena kami peduli padamu. Kita adalah keluarga, dan keluarga saling menjaga. Aku tetap berdiri saat mereka mengambil posisi dalam setengah lingkaran, sebuah formasi yang jelas telah mereka latih. Dewi memainkan gelang-gelangnya, satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit pun ketidaknyamanan tentang apa yang akan terjadi. Ibu Lestari mengambil alih, suaranya sehalus whisky tua. Ini mungkin sulit didengar, sayang, tapi kami percaya kamu cukup dewasa untuk menangani kebenaran. Bima dan Bu Riana telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Perasaan yang nyata dan dalam, yang melampaui hubungan konvensional. Melampaui? Ulangku, merasakan kata itu di lidahku seperti anggur basi. Mereka belahan jiwa, lanjut Ibu Lestari, semakin bersemangat. Kamu tidak bisa melawan koneksi semacam itu. Mencoba menghentikannya akan menjadi egois. Bapak Tirtayasa mengangguk dengan bijaksana. Kamu wanita cerdas, Clara. Kamu pasti mengerti bahwa memaksa orang untuk menyangkal perasaan mereka yang sebenarnya hanya akan membuat semua orang sengsara pada akhirnya. Dewi akhirnya berbicara, suaranya hampir berbisik. Mbak cukup kuat untuk menangani ini dengan anggun. Kita semua tahu betapa mampunya Mbak. Aku membiarkan mereka menyelesaikan seluruh presentasi mereka argumen yang telah dilatih dengan cermat tentang evolusi emosional dan penerimaan yang matang. Mereka berbicara tentang kebahagiaan Bima seolah-olah itu adalah komoditas yang lebih berharga daripada martabatku. Mereka membingkai pengejaran Riana terhadap suamiku sebagai takdir kosmik, bukan perampasan yang diperhitungkan. Ketika mereka akhirnya terdiam, menunggu jawabanku, aku tersenyum. Senyum yang sama yang kugunakan saat meninjau kontrak dengan klausul penghentian yang tersembunyi. Kalian semua benar, kataku dengan tenang. Ini harus ditangani dengan kedewasaan dan keanggunan. Wajah Ibu Lestari bersinar karena lega. Bapak Tirtayasa benar-benar menghela napas. Bahu Dewi merosot karena ketegangan. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir manipulasi mereka yang cermat telah berhasil. Haruskah kita kembali ke pesta? Saran Ibu Lestari, sudah menuju ke pintu.
tidak perlu membiarkan ini merusak perayaan ulang tahunmu. Aku mengikuti mereka kembali ke ruang utama, di mana para tamu melanjutkan percakapan mereka, tidak menyadari pengadilan keluarga yang baru saja diadakan. Bima berada di dekat perapian dengan Riana, tubuh mereka condong satu sama lain dengan keintiman tak sadar dari sepasang kekasih yang percaya diri mereka berhati-hati. Aku berjalan lurus ke arah mereka, sepatu hak tinggiku berdetak di lantai marmer dengan presisi metronom. Amplop di dalam tasku terasa hangat di sisiku. Percakapan di sekitar kami mulai mereda saat orang-orang merasakan perubahan suasana di ruangan itu. Mas Bima, Bu Riana, kataku, cukup keras, agar tamu di sekitar bisa mendengar. Karena kita semua bersikap seperti orang dewasa yang matang, ada sesuatu yang ingin kuberikan pada kalian. Aku mengeluarkan amplop itu, memegangnya di antara kami seperti sebuah putusan. Wajah Bima memucat bahkan sebelum dia membukanya. Mungkin dia mengenali cara dokumen yang benar-benar merusak terasa lebih berat dari yang seharusnya. Clara, apa ini? Ada nada peringatan dalam suara Riana, tapi sudah terlambat. Buka saja, kataku sederhana. Toh, kita menangani ini seperti orang-orang yang beradab, kan? Jari-jari Bima meraba-raba saat membuka amplop itu. Aku melihat matanya melirik halaman pertama. Stempel penerimaan dari Otoritas Jasa Keuangan terlihat jelas di bagian atas, nomor kasus sudah ditetapkan. Pada halaman kedua, tangannya mulai gemetar penipuan yang didokumentasikan, tanda tangannya pada pengeluaran pribadi Riana. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah teriakan. Itu adalah sesuatu yang lebih primitif, suara seseorang yang melihat semua yang telah mereka bangun menguap seperti kabut pagi. Amplop itu jatuh dari tangannya, halaman-halamannya berhamburan di lantai marmer. Para tamu bisa melihat kop surat resmi, kata penipuan dalam huruf tebal, nama bisnis keluarga yang terdaftar sebagai konspirator dalam kejahatan keuangan. Clara, tolong. Kamu salah paham. Suaranya pecah saat dia mengulurkan tangan-tangan yang sama yang telah menandatangani penyerahan pernikahan kami demi uang yang tidak pernah ia peroleh secara sah. Aku mengerti dengan sempurna. Suaraku bergema di ruangan yang sekarang sunyi. Keluarga suamiku sudah tahu, selama berbulan-bulan bahwa dia berselingkuh dengan bosku. Mereka memfasilitasinya, karena Riana menyalurkan keuntungan ilegal ke bisnis mereka yang sedang kesulitan. Dan semua orang yang baru saja berada di ruang kerja itu, mencoba meyakinkanku untuk menerima ini dengan diam-diam. Ruangan itu membeku saat dokumen-dokumen itu tergeletak berserakan di lantai marmer impor Italia milik Ibu Lestari. Para tamu tampak seperti patung, gelas sampahnya berhenti di tengah jalan menuju bibir mereka, menyaksikan dunia yang dibangun dengan hati-hati oleh keluarga Adiwangsa hancur secara real-time. Di dekat bar, Anissa merekam semuanya di ponselnya konfrontasi, dokumen yang berserakan, dan sekarang, keheningan yang mengejutkan setelah pengumumanku. Yang pertama bergerak adalah Ibu Lestari. Wajahnya melewati serangkaian emosi kebingungan, kemarahan, ketakutan, dan akhirnya, perhitungan putus asa saat dia mencoba menemukan kata-kata yang bisa menyelamatkan situasi. Ini jelas kesalahpahaman, katanya, suaranya terlalu tajam, berbicara ke arah ruangan, bukan padaku. Masalah keluarga bisa sangat rumit. Penyelidikan penipuan oleh Kejaksaan Agung bukanlah masalah keluarga, kataku, membungkuk untuk mengambil salah satu halaman. Ini adalah salinan keluhan yang diajukan ke OJK. Pada hari Senin pagi, para penyelidik akan mulai meninjau bagaimana Bu Riana menggunakan sumber daya Nusantara Capital untuk memperkaya bisnis keluarga Adiwangsa melalui kontrak ilegal dan suap. Riana berdiri diam sepenuhnya, gaun merahnya sekarang tampak seperti bendera peringatan. Matanya bertemu dengan mataku di seberang ruangan, dan aku melihat momen ketika dia memahami sepenuhnya skala dari apa yang telah ia lakukan. Ponselnya bergetar sekali, 2 kali, 3 kali mungkin pengacaranya sudah memperingatkannya tentang perintah pembekuan yang akan memengaruhi rekeningnya dalam beberapa jam. Para tamu mulai pergi, menggumamkan alasan tentang harus bangun pagi, janji yang terlupakan. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan skandal sebesar ini. Teman-teman golf Bapak Tirtayasa menghindari kontak mata saat mereka lewat. Teman-teman klub buku Ibu Lestari berbisik, sudah menyusun gosip yang akan menyebar di kalangan sosialita Jakarta, sebelum makan siang hari Minggu. Pada Senin sore,
Domino-domino itu telah jatuh dengan kecepatan yang mengesankan. Aku duduk di ruang kerjaku di rumah, menyaksikan kehancuran melalui email, berita, pemberitahuan, dan panggilan telepon yang tidak kujawab. Dewan Direksi Nusantara mengadakan rapat darurat pukul 7 pagi. Siang harinya, Riana telah diskors sambil menunggu penyelidikan. Akses perusahaannya dicabut, kantornya disegel. Tim penyidik kejahatan keuangan tiba pukul 10 pagi dengan membawa kotak-kotak dan hard drive, memulai audit forensik yang akan mengungkap penipuan yang telah disembunyikan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Budi mengirimiku satu pesan teks, mereka sudah pergi. Para agen ada di sini. Dewan ingin bertemu dengan ibu besok jam 9 pagi. Bisnis keluarga Adiwangsa kehabisan klien seperti arteri yang terputus. 3 kontrak besar dibatalkan dalam 24 jam saat para mitra bergegas menjauhkan diri dari skandal itu. Telepon Bapak Tirtayasa berdering tanpa henti. Aku bisa mendengarnya dari jalan saat aku berkendara melewati rumahnya, tapi tidak ada yang menelepon dengan kabar baik. Pada Selasa malam, Bima pulang untuk mengemasi barang-barangnya. Aku mendengar kuncinya digembok dan tetap di dapur untuk memberinya ruang, tapi dia tetap menemukanku. Dia berdiri di ambang pintu kamar tidur kami, dengan mata merah dan janggut 3 hari. Bisakah kita bicara? Suaranya serak dan pecah. Aku berbalik dari jendela. Tempat aku menyaksikan Jakarta terbangun setelah malam tanpa tidur lagi. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Pengacaramu bisa menghubungi pengacaraku. Dia melangkah ke dalam ruangan, yang tiba-tiba terasa terlalu kecil. Clara, tolong, biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa kamu menandatangani pengeluaran pribadi Riana, bahwa keluargamu mengatur semua ini, bahwa kalian semua duduk bersama merencanakan penghinaanku sambil makan malam yang kumasak. Dia berlutut di samping tempat tidur kami. Tempat tidur tempat kami berbagi 12 tahun. Tempat tidur tempat kami berbicara tentang anak-anak yang tidak akan pernah kami miliki. Tempat tidur tempat aku memeluknya setelah pemakaman neneknya. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Tubuhnya bergetar. Awalnya hanya bisnis. Perusahaan ayah sedang diambang kehancuran. Bu Riana menawarkan untuk membantu, dan kemudian menjadi sesuatu yang lain. Itu menjadi penipuan, konspirasi, dan pengkhianatan dalam skala yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Keluarga mendorongku ke arah itu. Mereka bilang itu untuk kebaikan semua orang. Bahwa kamu terlalu fokus pada karirmu untuk menyadarinya, atau peduli. Mereka membuatnya seolah-olah aku melakukan hal yang benar untuk semua orang. Kata-katanya mungkin akan menyentuhku 6 bulan lalu, ketika aku masih percaya pada pria yang kunikahi. Sekarang, kata-kata itu terdengar persis seperti apa adanya, upaya putus asa untuk menyalahkan orang lain, untuk meminimalkan tanggung jawabnya, untuk mengubah dirinya dari pelaku menjadi korban. Keluargamu tidak memalsukan tanda tanganmu di dokumen-dokumen itu, kataku pelan. Mereka tidak memaksamu untuk bertemu Riana di Hotel Mulia saat aku sedang melakukan perjalanan dinas. Kamu membuat keputusan itu. Aku masih mencintaimu, bisiknya, mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Tidak, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai kehidupan yang kuberikan. Stabilitas, rasa hormat. Kedok untuk kesepakatan curang keluargamu. Tapi cinta? Cinta tidak berkonspirasi. Cinta tidak menipu. Cinta tidak memperlakukan martabat seseorang sebagai kerusakan yang dapat diterima. Pada hari Rabu, surat cerai tiba. Pengacaraku, yang direkomendasikan oleh Ibu Hartini, berspesialisasi dalam perceraian beraset tinggi yang melibatkan kejahatan keuangan. Dia memberi Bima persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan. Dia akan melepaskan semua klaim atas apartemen, investasi bersama kami, bahkan mobil. Sebagai imbalannya, aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana tambahan atas laporan pajak palsu yang kami ajukan bersama saat dia menyembunyikan pendapatan ilegalnya. Pengacaranya, yang tampak lelah setelah 3 hari mengendalikan kerusakan, menasihatinya untuk menandatangani. Tuntutan pidana saja sudah cukup sulit, aku mendengarnya berkata di lorong. Jangan menambahnya dengan persidangan cerai yang penuh dendam. Bima menandatangani, tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa memegang pena.
Pria yang pernah dengan percaya diri menandatangani kesepakatan investasi bernilai miliaran rupiah telah direduksi menjadi cangkang yang gemetar, menyaksikan 12 tahun hidupnya larut dalam tinta hitam. Pada Kamis sore, Dewi muncul di depan pintuku. Dia tampak hancur, pakaian desainernya kusut, dan riasannya mengalir di pipinya. Ketenangannya yang biasa telah benar-benar hancur. Aku hampir tidak membiarkannya masuk, tetapi sesuatu di ekspresinya membuatku membuka pintu lebih lebar. Aku harus memberitahumu semuanya, katanya, ambruk di sofaku. Aku tidak meminta pengampunan. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi kamu pantas mengetahui seluruh kebenaran. Dia berbicara selama 1 jam sementara sistem keamananku merekam setiap kata. Bagaimana konspirasi itu dimulai 8 bulan sebelumnya, ketika Bapak Tirtayasa mengaku bahwa bisnis keluarga berada di ambang kehancuran. Bagaimana Ibu Lestari yang menyarankan agar Bima menggunakan hubungannya denganku untuk mendekati Riana. Bagaimana mereka melatihnya untuk pendekatan awal, mengatakan itu hanya jaringan, hanya pengembangan bisnis. Kami semua tahu sejak awal, Mbak, Isak Dewi. Setiap makan malam keluarga akhir pekan, kami akan membahas jadwal Mbak, merencanakan pertemuan mereka, menyusun strategi bagaimana agar Mbak tidak tahu. Ibu bilang Mbak terlalu pintar untuk dibodohi selamanya, tapi pada saat itu, uangnya sudah aman, dan Mbak hanya harus menerimanya, kami. Kami mengandalkan fakta bahwa Mbak terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna, karyawan yang sempurna, untuk melihat apa yang terjadi. Kami tidak menyangka Mbak akan sistematis. Kami tidak tahu Mbak mendokumentasikan semuanya. Dia pergi saat senja. Pengakuannya direkam dan disimpan di 3 lokasi. Sekarang buktinya lengkap. Bukan hanya penipuan keuangan, tapi konspirasi, perencanaan, dan penipuan sistematis yang melibatkan setiap anggota keluarga Adiwangsa. Pada hari Jumat, panggilan telepon Ibu Lestari telah berubah dari tuntutan marah untuk penjelasan menjadi permohonan putus asa untuk belas kasihan. Dia meninggalkan pesan suara yang mencakup seluruh spektrum manipulasi rasa bersalah, kemarahan, tawar-menawar, permohonan kesetiaan keluarga. Kamu menghancurkan kami, ratapnya dalam satu pesan. Ayahmu merasakan sakit di dadanya. Bisnisnya hancur. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluarga? Keluarga. Kata itu telah kehilangan semua artinya. Keluarga seharusnya melindungimu, bukan mengatur pengkhianatanmu. Keluarga seharusnya merayakan kesuksesanmu, bukan menggunakannya sebagai peluang untuk eksploitasi. Keluarga seharusnya mencintaimu, bukan menukar martabatmu dengan keuntungan finansial. Aku menghapus setiap pesan tanpa mendengarkannya sampai selesai. Keluarga Adiwangsa telah membuat pilihan mereka berbulan-bulan yang lalu, ketika mereka memutuskan bahwa pernikahanku adalah pengorbanan yang dapat diterima untuk kelangsungan hidup finansial mereka. Aku duduk di apartemen yang kosong malam Jumat itu, pesan suara putus asa Ibu Lestari akhirnya terhapus. Keheningan terasa seperti napas udara bersih pertama setelah muncul dari bawah air yang dalam. Rumah itu sekarang terasa berbeda, bukan sepi, tapi luas, bukan ditinggalkan, tapi dibebaskan. Aku menuangkan segelas anggur, bukan salah satu botol mahal yang dikoleksi Bima untuk mengesankan rekan-rekannya, tapi Ribera del Duero sederhana yang benar-benar kusukai. Dan aku mulai merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya. 6 bulan berlalu dalam pusaran proses hukum, kesaksian, dan pembangunan kembali. Penyelidikan terhadap Nusantara Capital meluas melampaui Riana hingga ke seluruh tim manajemen. Dewan direksi, yang putus asa untuk menyelamatkan reputasi perusahaan, menawariku penyelesaian yang murah hati untuk menghindari gugatan pemecatan yang salah, mengetahui bahwa aku memiliki dasar yang kuat mengingat bagaimana Riana telah mengatur segalanya. Aku mengambil uang itu, menandatangani perjanjian kerahasiaan yang secara khusus mengecualikan proses pidana, dan keluar dari kehidupan korporat dengan modal yang cukup untuk memulai kembali dengan caraku sendiri. Ruang kantor yang kutemukan di Kemang sangat berbeda dari Menara Kaca Nusantara. Itu adalah unit sudut yang telah direnovasi di sebuah gedung yang juga menampung toko roti, akuntan pajak, dan firma hukum keluarga. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela yang benar-benar bisa dibuka, dan petugas keamanan, Pak Oji, membawakanku bakpao buatannya sendiri pada hari pertamaku. Sewanya masuk akal,
Lingkungannya terasa nyata, dan tidak ada yang tahu atau peduli tentang skandal Adiwangsa atau kehidupanku sebelumnya di dunia keuangan SCBD. Clara Wijaya Compliance Consulting resmi dibuka pada hari Selasa di bulan September. Ibu Hartini, akuntan yang telah membantuku mengungkap semuanya, mengirimiku klien pertamaku, pemilik bisnis impor kecil yang khawatir tentang penipuan internal. Dalam seminggu, aku telah mengidentifikasi 3 area kerentanan dan membantunya menerapkan kontrol yang akan melindunginya dari jenis eksploitasi yang sama yang telah dilakukan oleh keluarga Adiwangsa. Klien itu merujukku kepada saudara perempuannya, yang menjalankan klinik medis, yang pada gilirannya merujukku kepada seorang kolega dengan startup teknologi yang sedang berkembang. Pada akhir bulan, aku memiliki 6 klien yang menghargai keahlianku, bukan karena latar belakang korporatku, tetapi karena aku membantu mereka melindungi bisnis mereka dari predator yang melihat usaha kecil sebagai target yang mudah. Hari-hariku sekarang memiliki tujuan yang berbeda dari yang pernah kumiliki di Nusantara. Ini bukan tentang memindahkan aset miliarder untuk menghindari pajak, ini tentang orang-orang yang telah membangun sesuatu yang nyata dengan tangan mereka sendiri dan membutuhkan seseorang untuk membantu mereka melindunginya. Pemilik toko bunga yang telah ditagih berlebihan selama bertahun-tahun oleh proses pembayarannya, pemilik restoran yang manajernya mengambil uang dari kasir, direktur LSM yang menemukan bahwa bendahara dewannya mengalihkan kontrak ke perusahaan istrinya. Setiap kasus mengingatkanku bahwa kejahatan keuangan bukan hanya tentang angka, ini tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang orang-orang yang berpikir hubungan lebih penting daripada uang, hanya untuk mengetahui betapa salahnya mereka. Pada bulan Oktober, kabar beredar melalui kalangan hukum bahwa rumah keluarga Adiwangsa di Menteng telah dijual. Aku berkendara ke sana pada suatu hari Minggu, dan parkir di depan rumah tempat aku menjadi tuan rumah makan malam keluarga, yang tak terhitung jumlahnya, di mana kehancuranku direncanakan di antara hidangan. Papan agen real estate bergoyang di tiup angin musim gugur, dan melalui jendela aku bisa melihat ruangan-ruangan itu sudah kosong. Lampu gantung kesayangan Ibu Lestari telah hilang, ruang kerja Bapak Tirtayasa, tempat ia mengoleksi edisi pertama yang tidak pernah ia baca, kosong melompong. Seorang tetangga yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan mengenaliku dan berhenti untuk mengobrol. Sayang sekali tentang keluarga Adiwangsa, katanya, meskipun nadanya menunjukkan bahwa dia menikmati gosip itu. Harus menjual semuanya, ku dengar. Rumah, mobil, bahkan koleksi perhiasan Bu Lestari. Sesuatu tentang biaya hukum dan kesehatan Pak Tirtayasa tidak baik sejak stres itu. Aku membuat suara simpati yang pantas, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Mereka telah memilih jalan ini setiap kali mereka mengatur pertemuan rahasia, setiap kali mereka membahas jadwalku untuk menciptakan peluang pengkhianatan, setiap kali mereka menatap mataku sambil tahu apa yang mereka curi dariku. Sidang pidana dimulai pada bulan Januari. Riana membuat kesepakatan pembelaan, mengurangi hukumannya menjadi 2 tahun masa percobaan, dan 5 tahun pengawasan sebagai imbalan atas kesaksiannya tentang korupsi yang lebih luas di Nusantara. Bisnis keluarga Adiwangsa benar-benar dibubarkan, asetnya dilikuidasi untuk membayar denda dan penyelesaian. Bima nyaris lolos dari hukuman penjara tetapi menerima 3 tahun masa percobaan dan dilarang bekerja di industri jasa keuangan seumur hidup. Foto penangkapannya dimuat di halaman bisnis koran nasional, wajahnya kuyu dan kosong, sama sekali tidak mirip dengan pria percaya diri yang pernah berdiri di sampingku di pernikahan kami. Bapak Tirtayasa menderita serangan jantung ringan selama proses hukum dan membutuhkan perawatan berkelanjutan yang menghabiskan tabungan apapun yang berhasil ia sembunyikan dari para penyelidik. Ibu Lestari, yang telah menghabiskan puluhan tahun memupuk statusnya di masyarakat, mendapati dirinya tidak diundang dari Dewan Amal dan klub sosial. Dewi pindah ke Bali, mengganti nama belakangnya, dan memulai kembali di tempat di mana tidak ada yang tahu tentang skandal itu. Ulang tahunku yang ke-40 tiba pada bulan Maret, tepat 1 tahun setelah pesta yang menghancurkan dinasti Adiwangsa. Anissa bersikeras untuk menjadi tuan rumah makan malam di apartemennya. Tidak ada yang mewah, hanya teman-teman yang telah mengenalku sebelum aku menjadi menantu Adiwangsa, sebelum aku bergabung dengan Nusantara, sebelum semua itu penting. Kami duduk di sekitar meja dapurnya, makan nasi goreng dari wadah styrofoam,
minum anggur seharga Rp200.000 sebotol, dan bermain kartu sampai lewat tengah malam. Tidak ada yang menyebut Bima atau skandal itu. Kami berbicara tentang hal-hal biasa, promosi Anissa di rumah sakit, bayi baru teman kami, buku klub buku yang belum ada yang selesai membaca. Kamu terlihat baik, kata Anissa saat dia mengantarku ke pintu di akhir malam. Benar-benar baik. Bukan hanya bertahan, tapi benar-benar baik. Dia benar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa selaras dengan kehidupanku sendiri. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada penampilan yang harus dijaga, tidak ada hubungan strategis yang membutuhkan pemeliharaan dan perhitungan. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan pintu apartemenku, secangkir kopi di tangan, menyaksikan Jakarta terbangun dalam pagi musim semi yang sempurna. Pohon-pohon di sepanjang jalan bermekaran, dan keluarga-keluarga memulai rutinitas hari Minggu mereka. Pasangan muda lewat dengan bayi di kereta dorong, dan aku memikirkan anak-anak yang tidak pernah kumiliki dengan Bima. Itu tidak terasa seperti itu pada saat itu, tetapi sekarang, aku melihatnya sebagai sebuah berkah. Ponselku bergetar dengan pesan dari klien baru. Sebuah firma investasi kecil yang ingin aku membantu mereka menyiapkan protokol kepatuhan untuk melindungi diri mereka dari penipuan internal dan mitra predator. Itu adalah jenis pekerjaan yang penting membantu perusahaan melindungi diri dari orang-orang seperti Riana dan keluarga Adiwangsa. Kebenaran yang telah kupelajari bukanlah tentang balas dendam atau keadilan atau bahkan kelangsungan hidup, itu lebih sederhana dari itu. Ketika seseorang menunjukkan kepadamu melalui tindakan mereka bahwa martabatmu adalah pengorbanan yang dapat diterima untuk keuntungan mereka, percayalah pada mereka. Dokumentasikan semuanya, laporkan kepada pihak berwenang, lalu bangun sesuatu yang lebih baik dari sisa-sisanya. Keluarga Adiwangsa berpikir mereka sedang melakukan manuver keuangan yang canggih, bahwa konspirasi mereka adalah tentang uang dan koneksi dan keuntungan strategis. Mereka tidak pernah mengerti bahwa apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengajariku nilaiku sendiri bukan dalam rupiah atau status sosial, tetapi dalam kemampuan sederhana untuk mengenali penipuan, mendokumentasikan kebenaran, dan menolak untuk bersekongkol dalam kehancuranku sendiri. Berdiri di sana di pagi musim semi itu, aku menyadari bahwa aku telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada penyelesaian atau putusan apapun. Aku telah mendapatkan hak untuk hidup tanpa kepura-puraan, bekerja tanpa kompromi, dan percaya tanpa rasa takut. Keluarga Adiwangsa, dalam upaya mereka untuk memiliki apa yang bukan milik mereka, telah kehilangan segalanya. Aku, dengan menolak membiarkan mereka, telah mendapatkan segalanya.